Hai pejuang sarjana, bersama dengan saya Rizky. Memahami sosok mahasiswa tidak hanya mereka yang memiliki tipikal pendidikan yang tinggi ataupun kredibilitas pendidik akademik yang mumpuni seperti itu. Pada faktanya ternyata banyak ditemukan dengan karakteristik mahasiswa yang bermacam-macam. Hal itu tidak bisa dipungkiri karena mereka memiliki jiwa yang berbeda-beda. Dalam video kali ini saya sudah merangkum beberapa jenis judul skripsi berdasarkan karakteristik mahasiswa. Karakteristik yang pertama adalah mahasiswa ambisius. Mahasiswa dengan karakteristik ambisius ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, akan selalu menjadi mahasiswa yang menonjol. Dalam artian mahasiswa tersebut sering menjadi otak dalam beberapa keperluan ataupun dalam beberapa perkumpulan. Mahasiswa dengan karakteristik ambisius ini sangat menonjol dalam beberapa hal, semisal dalam pengetahuan dalam jurusannya, maka mereka akan menjadi salah satu yang paling menonjol. Dalam pengurusan keorganisasian, terkadang mahasiswa dengan karakteristik ambisius ini memiliki karisma untuk menjadi seorang pemimpin di dalam organisasi. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah memiliki jiwa aktivis dan juga visioner yang tinggi. Jiwa aktivis ini adalah bisa disimpulkan kalau mahasiswa dengan karakteristik ambisius ini adalah seorang aktivis yang benar-benar seorang aktivis seperti itu. Mereka terkadang menjadi sentral dalam suatu organisasi dan tak luput mereka juga sering menjadi seorang pelopor dalam beberapa hal program-program yang dibangun seperti itu. Kemudian visioner yang tinggi, ya, mahasiswa dengan karakteristik ambisius ini sangat memiliki jiwa visioner yang tinggi. Dia memiliki program-program untuk masa depan yang lebih jelas seperti itu daripada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah mahasiswa ini benar-benar mendalami habitatnya. Jika kalian belum memahami habitat yang saya maksud, kalian bisa nonton video yang ini. Nah, habitat di sini adalah jurusan, sehingga mahasiswa dengan karakteristik ambisius ini benar-benar mendalami jurusannya. Ia benar-benar mengetahui seluk-beluk dari pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam jurusannya, seperti itu. Sehingga tidak bisa dipungkiri juga, mahasiswa dengan karakteristik ambisius ini terkadang menjadi sentral dalam kelasnya. Ia menjadi pokok utama untuk segala hal pengetahuan di dalam kelasnya. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah memiliki jiwa yang ambisius untuk menciptakan suatu hal yang baru. Mahasiswa dengan karakteristik ambisius ini benar-benar sangat berambisi untuk membuat hal-hal yang baru, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keorganisasian ataupun komunitas. Sehingga sangat memungkinkan suatu hal-hal yang baru itu muncul dari para mahasiswa-mahasiswa yang ambisius. Untuk mahasiswa dengan karakteristik ambisius ini lebih cocok dengan jenis penelitian yang pada research and development ataupun biasa kita sebut dengan penelitian R&D. Ya, karena penelitian ini sangat cocok pada karakteristik mahasiswa yang ambisius, karena mereka akan selalu mencari ataupun membuat hal-hal yang baru yang kemungkinan belum ada sebelumnya, seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua adalah mahasiswa medium. Ya, saya sebut mahasiswa medium karena mungkin lebih cocok juga, karena saya juga karakteristik dari mahasiswa medium itu. Mahasiswa medium ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, mampu memahami habitatnya. Ya, berbeda dengan karakteristik mahasiswa yang ambisius. Kalau mahasiswa yang ambisius, mereka mendalami habitatnya, tetapi yang mahasiswa medium ini hanya sekedar memahami. Memahami dalam hal ini ya sekedar bisa ataupun sekedar mampu dalam ranah penjurusannya, seperti itu, dalam ranah dunia habitatnya, dalam ranah dunia jurusannya, seperti itu ya. Sehingga kita bisa bayangkan kalau mahasiswa medium ini ya seperti mahasiswa pada umumnya yang sering kita pikirkan dalam logika kita, seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah ambisius terhadap berbagai hal macam pengalaman. Ya, mahasiswa dengan karakteristik medium ini memang cenderung mengikuti beberapa hal ya, mengikuti beberapa kegiatan ataupun beberapa event dan sebagainya. Mahasiswa dengan karakter ini benar-benar ingin yang namanya mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, sekalipun pengalaman itu tidak sesuai dengan jurusannya. Dan untuk ciri-ciri yang ketiga tentang organisasi, terkadang untuk mahasiswa medium ini antara iya atau tidak. Karena terkadang ada mahasiswa dengan karakteristik medium tidak suka dengan yang namanya keorganisasian, sehingga mereka sering disebut dengan mahasiswa kupu-kupu. Tetapi untuk karakteristik mahasiswa medium dengan keorganisasian yang aktivis, maka mereka juga akan lebih maksimal dalam keorganisasian. Mereka terkadang memiliki beberapa organisasi dalam kurun waktu masa perkuliahan, seperti itu. Tapi dalam kurun waktu itu, dalam menjadi seorang aktivis, mereka tidak bisa melampaui seorang
mahasiswa dengan karakteristik ambisius. Mereka terkadang untuk mahasiswa medium ini umumnya hanya menjadi seorang fungsionaris ataupun penggerak dari program-program yang sudah dibentuk. Kemudian ciri-ciri yang terakhir untuk mahasiswa dengan karakteristik medium ini yaitu memiliki tekad yang pasti. Memiliki tekad yang pasti dalam artian mahasiswa dengan karakteristik medium ini memiliki tujuan mereka mulai kuliah untuk apa, belajar dengan serius untuk apa, masuk ke organisasi untuk apa, menciptakan karya-karya untuk apa, ya mereka memiliki tekad yang pasti. Misalkan untuk saya sendiri, saya tidak bukan seorang aktivis semasa saya kuliah, tapi saya melambungkan karir saya sebagai seorang penulis waktu itu. Sehingga untuk karakteristik medium ini benar-benar jelas, meskipun mereka bukan seorang aktivis, tapi mereka memiliki suatu kegiatan ataupun suatu hal yang bisa ditonjolkan. Ataupun ketika mereka seorang mahasiswa medium dengan jiwa aktivis yang banyak, maka mereka akan maksimal di dalam keorganisasian meskipun mereka sebagai seorang fungsionaris, bukan seorang pembentuk ataupun pencipta dalam keorganisasian tersebut. Nah, untuk karakteristik mahasiswa medium ini lebih cocok dengan penelitian yang pada umumnya saja, yaitu antara kualitatif ataupun kuantitatif. Tetapi yang membedakan adalah mereka lebih jelas ketika mereka sudah berniat untuk membuat penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka mereka akan membuat penelitian kuantitatif. Ataupun ketika mereka sudah tekad dengan penelitian kualitatif, maka mereka akan memulai dengan penelitian kualitatif seperti itu. Kemudian karakteristik mahasiswa yang ketiga adalah mahasiswa seadanya. Saya sebut simpel-simpel saja ya, nggak perlu dengan bahasa-bahasa yang ribet. Ya, untuk mahasiswa seadanya ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, terlihat dalam habitat. Ya, jadi ada perbedaan ya antara mahasiswa ambisius, mereka mendalami habitat, mahasiswa medium mereka memahami habitat, dan juga mahasiswa seadanya mereka terlihat dalam habitat. Dalam artian mereka hanya ada di dalam habitat itu sendiri. Pengalaman yang sering saya temukan dalam kehidupan saya menjadi seorang mahasiswa, yaitu teman-teman saya terkadang ada beberapa yang menjadi karakteristik mahasiswa seadanya ini. Mereka hanya ada di dalam habitat, tapi mereka tidak benar-benar menguasai dalam habitat tersebut. Mereka hanya mengikut seadanya saja. Mereka hanya menjadi pengikut yang setia untuk teman-teman yang berada di kategori medium ataupun ambisius itu. Sehingga dalam hal penguasaan pengetahuan dan sebagainya, mereka akan lebih dibawa dari karakteristik mahasiswa yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, yang kedua adalah motivasi yang rendah. Dalam artian motivasi yang rendah ini mereka belum benar-benar menemukan tujuan mereka kuliah itu untuk apa. Tujuan mereka belajar selama 4 tahun, kurang lebih 4 tahun, 3,5 tahun itu untuk apa. Tujuan mereka praktek lapangan untuk apa, itu mereka belum benar-benar menguasai, ataupun mereka belum benar-benar menemukan tujuan yang pasti. Sehingga motivasi mereka rendah, yang menyebabkan pengetahuan mereka pun rendah dalam menangkap beberapa pengetahuan tentang jurusannya, seperti itu. Kemudian untuk ciri-ciri yang selanjutnya, untuk hal keorganisasian, ada beberapa hal yang ini mirip dengan karakteristik mahasiswa medium, yaitu dalam keorganisasian mereka antara ya dan tidak. Iya, mahasiswa yang yaitu mereka aktivis, tetapi aktivis dalam hal ini mereka hanya ya seperti yang saya bilang dalam seadanya itu. Mereka hanya sebagai seorang pengikut setia, pengisi dari keorganisasian ataupun pelengkap jumlah keorganisasian. Terkadang mereka hanya mengikut ketika ketua membilang kita kerjakan ini, maka ya mahasiswa tersebut yang dengan karakteristik seadanya akan mengikuti apa yang disampaikan ketua seperti itu, dan mengikuti apa yang sudah diprosedurkan, tidak memikirkan yang namanya inovatif lain ya, ataupun pengembangan lain. Mereka hanya sekedar mengikuti saja. Kemudian untuk ciri-ciri yang terakhir dari karakteristik ini adalah mereka tidak memiliki tekad yang benar-benar kuat, ataupun tekad mereka masih kurang. Ya, karena apa? Karena ketika sudah masuk masanya mereka untuk menentukan sebuah penelitian akhir, mereka masih bingung mau ngapain. Mereka masih bingung juga mau menentukan apa. Mereka masih bingung membuat judulnya seperti apa, jenis penelitiannya itu apa, pendekatan yang mau dipakai itu apa, seperti itu. Sehingga mereka terkadang menjadi mahasiswa yang sedikit telat daripada biasa-biasanya, seperti itu.
Tentu saja ini tidak menyalahkan dengan karakteristik mahasiswa yang seperti itu. Mungkin kita bisa memahami dengan faktor-faktor yang lain, sehingga di sini sangat diperlukan yang namanya partner ataupun teman. Seorang teman harus benar-benar membantu teman yang lain dengan karakteristik yang ibaratnya mereka masih kurang ya, seperti itu. Karena apa? Karena ketika janji yang dibuat oleh mahasiswa semester 1 saat itu, mereka selalu berjanji, kita masuk bersama maka kita lulus bersama. Itu kan janji yang pasti diadakan oleh mahasiswa dalam satu kelas seperti itu. Sehingga dengan keadaannya pasti ada yang namanya karakteristik mahasiswa yang seadanya seperti ini, maka tugas kalian sebagai mahasiswa yang mampu adalah membantu ya, bukan membuatkan, tapi membantu, membimbing ataupun mengarahkan agar mereka juga mendapatkan pengalaman ataupun mendapatkan pengetahuan yang sedikit lebih maju daripada biasanya, seperti itu. Nah, untuk karakteristik mahasiswa dengan seadanya ini, mereka belum bisa menentukan mau mengambil jurusan apa, tapi lebih tepatnya antara kuantitatif dan juga kualitatif. Karena apa? Karena dosen pembimbing pasti tidak akan menyarankan mereka untuk membuat judul penelitian R&D seperti itu. Mereka akan disarankan kamu lebih cocoknya yang ke mana, seperti itu. Lebih cocok ke kualitatif ataupun kuantitatif, dan mahasiswa itu akan pasrah ataupun akan menerima apa yang disarankan oleh dosen pembimbing maupun dengan teman-temannya. Kemudian untuk karakteristik yang terakhir ya, ini karakteristik tentang mahasiswa yang tiada guna ya. Mahasiswa dengan karakteristik tiada guna ya, no problem sih untuk masalah ini, karena bukan maksud saya untuk merendahkan ataupun apapun, tapi kita bisa melihat fakta yang ada di lapangan. Benar-benar ada mahasiswa dalam kategori tiada guna, yang dalam artian ya mereka putus di tengah jalan, ataupun mereka benar-benar sudah sampai tahap akhir pun tidak menyelesaikan apa yang harus dikerjakan ataupun menjadi kewajibannya sebagai seorang mahasiswa, karena motivasi mereka benar-benar sangat minim. Di sini saya tidak membuat ciri-ciri ya, karena untuk mahasiswa tiada guna ini kebanyakan dari mahasiswa tersebut tidak menyelesaikan studinya. Mereka tidak benar-benar menyelesaikan studinya. Tapi di sini saya tidak berbicara tentang faktor-faktor lain ya. Saya hanya berbicara pada karakteristik saja. Mungkin memang mereka memiliki faktor-faktor lain sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan seperti itu. Tapi dalam hal ini saya hanya menyampaikan karakteristik yang sesuai pada data seperti aja. Mahasiswa dengan karakteristik seadanya ini terkadang memiliki jiwa pemikiran yang seperti ini. Sukses tidak harus dengan memiliki titel. Pemikiran mahasiswa yang karakteristik seadanya itu pasti seperti itu. Ya benar, pemikiran logis itu memang benar. Sukses tidak dipandang melalui setinggi apa titelnya, seperti itu. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika mereka diberi anugerah ataupun mereka diberi tanggung jawab menjadi seorang mahasiswa, tapi mereka tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Untuk apa kata-kata yang logis seperti itu? Ya, karena kata-kata yang logis juga harus dipastikan dengan kemampuan yang jelas, dengan hasil yang jelas juga. Jika kamu berpikiran bahwa titel tidak menjamin kesuksesan, tapi selesaikan dulu titelmu dan baru bisa berbicara seperti itu. Sehingga mahasiswa dengan karakteristik ini hanya bisa besar omongnya saja. Ya, mereka tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab mereka, tapi mereka berbicara dengan logis. Yes, no problem sih sebenarnya. Di sini saya hanya menyelesaikan sampai di sini saja. Jadi karakteristik mahasiswa untuk menentukan judul skripsi itu menurut saya sendiri ya, mungkin kalian tidak akan menemukan di YouTuber dengan niche yang sama seperti saya. Karena saya memang merangkum semuanya dengan pemikiran saya sendiri, dengan rangkuman saya sendiri seperti itu. Jadi ada 4 karakteristik. Yang pertama dengan karakteristik mahasiswa ambisius, yang kedua karakteristik mahasiswa medium, yang ketiga karakteristik mahasiswa seadanya, dan yang keempat terakhir adalah karakteristik mahasiswa tiada guna. Jadi kalian masuk dalam kategori karakteristik yang mana? Tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mantengin video saya, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya, dan berikan juga like dan komentar di video ini ya, dan juga share video saya apabila video ini benar-benar bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dari saya, salam.